Oke, nah ini hasilnya yang tadi DTF pakai Epson F3030. Kita lihat putihnya solid banget. Tes tarik juga mantep. Jadi ini tintanya universal, bisa DTG, DTF, ternyata. Selamat siang teman-teman, hari ini saya lagi berkunjung ke showroom Epson. Pada hari ini saya dengan Pak Firdy akan melakukan review untuk printer DTG Epson F3030. Hari ini kami akan melakukan proses cetak kaos hitam dan mungkin akan ada kejutan lainnya. Oke, sambil nunggu Pak Firdy, saya akan masuk untuk lihat mesinnya dulu. Baik, ini kita udah masuk ke showroom Epson ya. Pertama masuk, isi buku tamu dulu, jaga protokol kesehatan. Nah, kita lihat di dalam area resepsionis. Nah, ini display produknya. Ini area proyektor. Oh, ini proyektornya besar banget. Ini ada ruang meeting. Nah, di sini ada mesin plotter-plotter. Wah, lengkap banget plotter-plotternya. Ini apa nih, mesin fotokopi. Ini juga plotter yang technical ya, P7000. Nah, ini yang printer nota ribbon thermal dot metric. Jadi produk-produk Epsonnya di display semua di sini lengkap. Yang F530 yang Sublime. Nah, ini mesin yang mau kita bahas hari ini, Epson F3030. Sebelahnya F2130. Nah, ini juga ada mesin-mesin plotter besar di sini. Oke, kita langsung bahas dengan Pak Firdy. Oke, teman-teman, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Firdy. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Pak Firdy bisa perkenalkan sedikit? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Firdy. Saya adalah Process Engineer dari produk divisi Commercial and Industry PT Epson Indonesia. Senang sekali nih bisa berjumpa lagi sama Pak Julius. Ya, senang sekali, Pak. Oke, Pak. Oke, nah begitu perkenalan singkat dari Pak Firdy. Nah, sekarang kami akan melakukan review untuk printer DTG Epson F3030. Jadi sekarang kita langsung praktek aja. Oke, silakan Pak Firdy. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan coba mengenalkan pada teman-teman semua produk printer DTG terbaru dari Epson Indonesia, yaitu F3030. Oke. Kelebihan utama dari produk ini adalah yang pertama sudah menggunakan dual head. Jadi untuk tinta putihnya sudah menggunakan print head tersendiri, sehingga proses cetaknya jauh lebih cepat dibandingkan dengan produk F2130 yang sebelumnya. Oke. Lalu yang kedua adalah ya, Pak. sudah menggunakan jenis tinta bulk ink. Jadi kapasitas tintanya yang sebelumnya hanya 700 ml sekarang sudah di-upgrade
ke 1500 mili. Wow. Jadi sudah sangat untuk high productivity sudah sangat oke nih Pak. Saya dengar juga harganya cukup murah Pak ya, harga tintanya ya. Harga tintanya cost-nya jadi jauh lebih murah Pak. Kalau yang sebelumnya sekitar 3.800 per mili, Oke. sekarang sekitar 1.400 per mili Pak. Wah, Jadi harganya 1.400. turun jauh banget. Jauh banget. Jadi cocok untuk industrial Pak ya. Betul. Mass Apalagi production. speednya ini 3 kali lebih cepat dibandingkan yang F2130 Pak. Oke. Ini boleh dilihat Pak. Nah, ini kelebihan yang kedua. Yang lainnya adalah untuk maintenance-nya juga sangat mudah. Jadi ini print head-nya, ini ada di dalam sini ada print head. Wow. Kalau misalkan memang ada problem, customer bisa mengganti sendiri print head-nya tanpa memanggil teknisi. Wow. Jadi ini memang dia bisa dibuka di sini 4 baut ini, cukup buka 4 baut ini, nanti diangkat print head-nya bisa langsung diganti. Oh, oke. Dan ini untuk maintenance-nya mudah Pak. Jadi ini areanya cukup luas. Ya. Dan ini pintunya bisa 2 kali nih. Bisa dua-duanya dibuka. Sebelah sini juga. Wow, luar biasa. Nah, ini untuk area maintenance-nya jadi cukup luas. Lalu ya. sudah menggunakan touchscreen di sini untuk tombol touchscreen-nya. Berarti dia ada sensor tutupnya juga Pak ya? Ada. Jadi kalau kita buka nih dia buka. nanti Ada sensornya. Jadi untuk menjaga biar nggak ada debu-debu yang masuk ke dalam sih Pak. Oke. Lalu Ya. sudah dilengkapi juga dengan maintenance liquid. Ini jadi ada cyan, magenta, yellow, black, ada white atau cleaning. Jadi kalau misalkan Bapak nggak pakai tinta white, ini bisa diganti dengan cartridge cleaning. Oke. Nah, di sini ada maintenance liquid. Maintenance liquidnya ini adalah untuk menjaga agar si print head ini tetap pada kondisi yang basah, jadi tidak kering seperti itu. Lalu satu lagi nih Pak yang cukup ini kita di sini ada area untuk maintenance. Nah, jadi areanya ini si print head ini nanti akan geser ke sini. Saya apa namanya? Coba saya iniin sebentar. Oke Pak. Saya masuk ke menu maintenance. Maintenance, head cleaning. Sorry, bukan head cleaning. Cleaning the maintenance part around the head. Di sini. Dan ada kalau misalkan bingung ada how to-nya juga nih Pak. Wow. Jadi ada caranya dikasih tahu. Oh gitu. Ada caranya seperti ini. Ini dia bersihin bersihin apa namanya pump yang ada di samping sini. Oh. Nanti sebentar. Nah, gitu next dia akan pindah. Nah, si print head-nya pindah. Oh, dia pindah ke sebelah Di kiri. sebelah kiri nanti kita bisa lihat di bawah. Nah, ini print head-nya ini. Wow, perintannya besar banget. Dia, ukuran print head-nya cukup besar. Iya. Jadi Double kalau lagi. yang sebelumnya cuma 1 inci, yang ini sekarang 2,64 inci Pak. Wow. Jadi hampir 3 kali lipatnya. Iya. Jadi ini untuk print head yang color, ini untuk yang putih. Jadi putih itu dia punya print head sendiri, jadi proses cetaknya jauh lebih cepat. Iya. Jaraknya juga cukup jauh Pak ya. Jauh ya. Jadi keringnya pas ya. Nah betul. Jadi wah Pak Yulus emang udah expert banget. Jadi jaraknya ini semakin jauh, jadi dia untuk ngasih waktu biar si tinta putihnya ini kering dulu gitu. Iya, betul. Ini juga ada lampunya. Ya, jadi ada lampunya. Aduh, benar-benar memudahkan banget untuk maintenance-nya nih. Iya, betul sekali Pak. Jadi kalau yang sebelumnya memang yang di F2130 maintenance-nya agak sedikit butuh effort. Kalau ini sangat dimudahkan sekali. Iya. Gitu. Oke. Nah, udah selesai maintenance, tinggal tutup. Tinggal Di layarnya juga ada tinggal itunya langsung ya. aja, ada how to-nya nih Pak. Nah, jadi caranya seperti apa?
Ya, buka. Nah, ini nanti Enak dibersihkan. banget. Jadi nggak Dan mungkin kalau salah, misalkan Pak, ya? bingung, Bapak di sini ada ini, ada barcode. Ini bisa di scan barcode-nya. Nanti langsung menuju link YouTube untuk maintenance video. Oh iya iya iya. Jadi ditunjukkan cara-cara videonya. Keren keren keren. Terus ini besinya ini bukan besi kaleng-kalengan nih Pak. Besinya ada solid, besi solid yang dia memang purpose-nya bisa dipakai kalau untuk naruh PC. Jadi apa namanya? Misalkan stabilizer atau apa. Iya. Jadi ini memang dia sudah di sini ada bolong-bolongannya, bisa di custom, Mbak. Betul betul. Space-nya cukup lega juga. Iya. Jadi memang untuk difungsikan sebagai mejanya biar dia stabil dan untuk naruh supporting tools-nya. Betul. Seperti itu Pak. Kira-kira. Oh, satu lagi. Iya. Ini udah ada sensor untuk print head-nya. Jadi kita nggak perlu ngatur-ngatur lagi ketinggian bahan media. Jadi dia akan otomatis. Ada 6 level. Posisinya di mana, Pak? Posisinya Bisa adanya. dilihat? Posisinya ada di sini nih Pak. Ini ada sensor. Oke. Bentuknya nanti dia seperti anak tangga. Oke. Jadi akan membaca ketinggian si media. Kiri kanan Pak ya? Kiri kanan tuh ada. Oke, sensornya sekarang di dalam. Iya, jadi dia langsung kalau dulu ketinggiannya ada dikit yang berbeda gitu dia nggak mau jalan. Kalau yang ini sekarang dia otomatis menyesuaikan. Oh, bertahap gitu Pak ya? Iya. Tangganya. Jadi ini yang naik turun malah print head-nya sekarang Pak ya? Betul, print head-nya naik turun Pak. Oke. Keren. Print head-nya naik turun. Seperti itu. Oke. Nah, jadi itu penjelasan awalnya untuk tipe F3030 untuk fitur-fitur terbarunya, terus untuk kemudahan perawatannya. Terus ini juga dilengkapi port Ethernet juga Pak ya? Ya, USB, Ethernet, dan kita ada port USB juga Pak di depan sini. Ini kalau misalkan kita sudah punya file yang ready untuk dicetak, setelah dari garment creator, dari software desainnya, nanti bisa dicolokin ke sini langsung tanpa menggunakan PC lagi. Enak banget deh. Jadi colok, tinggal print. Jadi nggak perlu pakai PC lagi Pak. Oke. Nah, jadi itu penjelasan singkatnya teman-teman. Kalau mau yang lebih komplitnya bisa buka di websitenya epson.co.id atau di YouTube-nya Epson Indonesia. Oke, ini saya pause dulu, kita lanjut cetak. Oke teman-teman, saya mau menunjukkan flatten yang bisa digunakan di printer F3030. Jika teman-teman sebelumnya sudah menggunakan printer F2130, maka flatten yang ada di F2130 juga bisa digunakan di F3030. Untuk bawaannya, standar dari mesin itu adalah yang digunakan 14x16 inci ini. Ini flattennya bisa dicabut, nah jadi cukup mudah. Kita tinggal pasang, terus tinggal cabut lagi. Nah kalau misalkan teman-teman mau ganti, kita ada beberapa tipe untuk flattennya. Contoh, ini yang small ukurannya, lalu ada yang very small, jadi ini biasa dipakai untuk di baju anak-anak. Lalu ada juga yang sleeve. Ya sleeve. Kalau di versi F2130 sebelumnya, yang sleeve ini harus dibongkar. Jadi ada slicer yang dicopot. Kalau untuk di F3030 ini dia langsung, dia bisa langsung dimasukkan. Nah ini dia bisa. Oke, tapi untuk flatten yang sleeve, small dan very small itu sifatnya opsional ya teman-teman. Jadi untuk yang bawaan unit itu hanya mendapat satu buah flatten ukuran 14x16 inci. Nah, saya penasaran nih, seberapa cepat kita buka software ya. Nah, ini Garment Creator.
Oke, ya silakan Pak, langsung proses. Oke Pak, ini jadi kalau F30 sudah dilengkapi garment creator untuk proses desain. Jadi tinggal masukkan file yang diinginkan. Contoh kita ambil file ini. Itu file JPEG Pak ya? Iya, filenya JPEG. Oke. Untuk supported filenya. Nah, ini seperti ini. Oke, kita zoom sedikit ya. Ini layoutnya tinggal kita pilih. Kalau bisa mau langsung disesuaikan, kalau mau ditarik gini juga bisa. Untuk diperbesar, diperkecil, atau langsung kita fit to flatten. Nah, ini langsung menyesuaikan. Ada 4 pilihan menu. Jadi pertama mau black color t-shirt, use garment black. Jadi ini tinta hitamnya tidak dikeluarkan. Jadi hitamnya adalah hitam dari baju. Oh, berarti dari ini, baju. Ini instan langsung hilangin background hitamnya Pak? Iya, langsung hitamnya nggak bakal di print. Oke, jadi file JPEG ada background hitam, kita pilih black color t-shirt Pak ya? Iya, use garment black. Jadi kalau misalkan ini di print di baju merah, berarti ya hitam ini semua nanti akan merah. Oke, lalu untuk putih seperti ini, kaos putih tinggal pilih light color. Lalu untuk dark color standar. Nah, ini untuk baju selain warna hitam. Jadi misalkan baju merah itu nanti hitamnya akan dicetak. Lalu ada misalkan kita mau ngeluarin putihnya doang. Nah, itu bisa. Seperti itu. Keren. Itu gampang. Tinggal kita pilih mau level berapa. Ada kalau untuk hitam ada 1 sampai 6. Biasanya untuk produksi kita pakai level 3, Pak. Oke, langsung kita print. Wah, simple banget Pak ya software-nya ya. Cukup simple. Tapi kalau kita mau ngoprek sedikit juga bisa Pak. Gitu. Jadi misalkan kita mau tambahin teks. Misalkan kita mau tambahin teks juga bisa nih. Misalkan ini kita tarik aja teksnya di sini. Mau diganti, misalkan warnanya ganti merah. Ini misalkan gambarnya kita kecilin. Nah, ini bisa. Oh, masih bisa edit dikit Pak ya? Edit Pak. Oke. Misalkan kita mau tambahkan gambar lain. Ya. Kita tambahkan gambar lain, misalkan ini. Oh, bisa gabungin gambar malah. Bisa gabung. Ya. Keren. Jadi misalkan ini di sini, nanti ini di sini. Nah, misalkan sesuai kreasi teman-teman sih kalau ini. Oke. Tapi lumayan nih software-nya, bukan cuma cetak tapi masih bisa edit. Terus kalau misalkan nih Pak ya, misalkan kita pakainya sebentar. Oke dulu. Misalkan kita punya image yang belakangnya putih nih, tapi kita mau hilangin. Nah, ini bisa nih Pak, yang dari sini nih, misalkan gambar VW ini, kita kasih color replacement, kita ganti transparan. Nah, keren. Putihnya hilang. Waduh, keren. Jadi atau kita mau ganti warna lain itu juga bisa. Oke, kita lanjut cetak Pak ya? Oke, saya lanjut. Oke, tadi yang kita loading di komputer udah masuk. Jadi ini masuk di LCD-nya Pak ya? Ya, ini udah muncul untuk yang display yang akan dicetak. Oke, jadi meminimalkan kesalahan Pak ya? Ya betul, untuk meminimalisasi kesalahan. Oke, ini udah oke. Tinggal langsung klik ini Pak. Jadi ada jeda antara si operator sama yang masukin image. Jadi kalau sudah ready, baru dia nanti pencet ini. Oke, saya pencet. Oke, silakan. Oke, jadi awal dia print tinta putih dulu Pak ya? Ya, print tinta putih. Karena ini ada print head untuk putih sendiri. Terus di atasnya nanti baru yang print head warnanya keluar. Jadi satu kali jalan. Langsung satu kali jalan. Nah, kalau yang seri sebelumnya F21 itu
2 kali jalan, ini sekarang 1 kali jalan. Jadi Oke. waktunya lebih hemat. Ini sih kalau lihat secepat ini sih kayaknya nggak nyampe 1 menit Pak ya. Iya deh. Ini kita print tadi level 3 Pak. Level 3, oke. Level 3 untuk level produksi udah cukup. Jadi kalau mau lebih cepat lagi sebenarnya bisa Pak ya? Bisa. Level 2 atau level 1 itu Iya. ya? Tuh, Ada teman-teman 6 lihat. level Pak. Ini yang di middle. Ini yang middle. Wow. Nah, ini kurang dari 1 menit ya Pak. Kurang dari 1 menit. Lihat warnanya cerah banget. Nah ini ya gradasi halusnya dapat. Iya. Jadi tadi kita file JPEG instan masukin. Dia tidak ngeprint warna hitam nih Pak. Jadi kalau dilihat hitamnya di sini, dia nggak keluar warna hitam. Oh iya betul. Dan teman-teman lihat gradasinya halus dapat. Oh, warna merahnya nyala. Gradasi ininya kelihatan ya. Iya. Padahal instan Pak ya, nggak Iya, pakai kita nggak Photoshop. pakai edit-editan. Langsung di Garment Creator, langsung pilih black garment aja Pak ya. Filenya juga tadi nggak nyampe 1 mega nih Pak. Iya, cuma berapa kilo? 170 kilo kalau nggak Iya, salah. cuma berapa kilobyte, tapi Garment Creator bisa bikin dia tetap tajam hasilnya. Tuh, saya deketin, teman-teman lihat hasilnya. Warnanya cerah semua, gradasi halusnya juga dapet. Oke, tinggal kita press finishing. Saya press dulu ya. Silakan. Kita press di suhu berapa Pak? Suhu 150 Pak. 150. 150 derajat. Timernya kurang lebih 50 detik. 50 detik. Oke. Warnanya cerah. Kalau pre-treatment cepat sih bisa pakai ini Pak ya, mesin Ya. ini ya. Kita punya mesin mini spider di sini Pak. Spider ya. Jadi kaos ditaruh di sini, nanti kita nyalain, nanti si nozzle-nya akan jalan sendiri. Oke. Jadi kalau mungkin teman-teman untuk yang buat produksinya banyak, itu bisa ini. Dia tinta apa isinya bisa sekaligus banyak Pak. Nah jadi ini satu jerigen. Nah satu jerigen gini dia Oh, buat itunya. iya iya. Nah, udah selesai. Mana nih? Iya, Ya, keren. Oh, warna sudah langsung bisa dipakai. langsung pakai. Oh, Feelnya juga enak. Ini pasti lembut feelnya. feelnya lembut. Iya, tuh. Ditarik juga kenyal-kenyal. Bisa langsung dipakai. Wow, warnanya mantap. Coba Pak, tarik Pak, biar yakin Pak. Tarik ya. Nah. Oh, wah, tuh, hampir robek. Mantap. Bagus nih Pak. Oke, keren. Nah, sekarang saya kasih additional. Ini sangat menarik. Jadi printer dengan speed segini, kita coba print sistem DTF. Nah, ini pad film DTF udah kami tempel di platernya. Nah, lagi kita tempel. Nah, ini kita lagi setting-setting. Jadi kalau DTF kita printnya sistem 2 pas. Print tinta warna dulu di mirror, baru print tinta putih di mirror juga. Jadi yang duluan di print itu warna ya Pak ya? Warna dulu. Oke, print. Oke, kita print. Oke, perintah cetak udah masuk. Ya, Ya, silakan. kita pencet. Jadi kita print tupas. Print tinta warna dulu. Print warna dulu.
hitungan detik ini jadi. Level 1 mah cepet, Pak. Iya, level 1. Nah, Nggak nyampe 10 detik ya. warnanya cerah, level 1 juga cerah kok. Di pet film mah Warnanya bagus ya. bagus. Oke, lanjut tinta putih. Tinta putih nih. Ya. Oke. Hasilnya Ini juga kita pakai level 1 nih Pak untuk ya, tinta putihnya. tinta putih level 1 udah paling irit Pak Paling ya. irit, paling sedikit. Dan settingannya gradien. Jadi kan nggak ngeblok Iya, full betul, semuanya betul. ya. Gradien. Oke, Jadi tinggal dia sesuai image betul. keluarnya. Lebih hemat lagi tinta putihnya. Oke, tinggal kita kasih powder. Jadi Nah, langsung ditebarin di atas. Nah, ya gitu. Udah aja deh, 2 jam deh. Bisa ya? Jadi karena ini saya request additional, pelengkapan di sini belum lengkap untuk DTF. Jadi kita praktek sedapatnya. Kita kasih powder adhesif. Ini powdernya bukan yang buat ibu-ibu masak Bukan, roti kan ya Pak? bukan gula ini, bukan terigu. Powder adhesif ya Pak? Powder adhesif, hot melt adhesif. Nah, kita Ratakan ya. ratakan. Karena tinta F3030 ini cukup kental, jadi kita sprint kayak begini, gradien udah cukup. Jadi otomatis sangat hemat tinta. Ini di pojok-pojokan ini. Nah, Ini fungsi tepungnya ini untuk apa ya Pak? Kalau ini, Pak? sebagai perekat, Rekat ya? ya. Jadi supaya nanti tintanya jadi bisa nempel ke kaos dengan bagus. Oh. Karena ini kan kita udah nggak pakai pre-treatment, Oh, jadi kaosnya tidak perlu di treatment lagi Pak ya? tidak perlu. Hmm. Kita langsung pakai bubuk adhesif ini. Nah, udah cukup rata. Rata belum? Kelihatannya sih udah oke. Oke, rata nih. Ini. Terus kita panggang. Kita sentil-sentil sedikit Oh belakangnya. iya. Nah, sentil-sentil sedikit. Bagian pinggir-pinggirnya aja. Oke. Kita panggang. Nah, karena kita belum ada oven di sini, saya juga lupa bawa oven. Kita panggang di bawah mesin press. Nah, kita ikat pakai tali. Nah, kira-kira segitu. Kita ikat pakai tali. Tadi kita set suhunya 250 Pak ya? 250. Set suhu 250, timer 5 menit. Moga-moga jadi. Oke, kita press ke kaos hitam. Waktunya udah gitu. Waktunya Udah dibikin 50 tadi. Tuh, masih 300. Apa tadi? Oh. Kita press di 15 detik udah cukup. Berarti di 285. Stop. Ah, yang warna merah nih. Oh, oke.
Oke, kita taruh di meja, tunggu agak dingin. Tunggu dingin baru kita cabut. Oke. Oke, tarik aja nggak apa-apa. Jadi tadi kita panggang pakai mesin press, mungkin agak tidak rata sedikit, tapi kelihatan hasilnya bagus, solid, tinta putihnya. Tinta putihnya solid. Harusnya pakai oven ya Pak ya? Ya, harusnya. Ini karena darurat ya kita. Karena darurat. Ini edisional. Edisional. Kita tadi fokus DTG, pengen coba siapa tahu DTF gitu. Jadi ternyata hasilnya bagus, putihnya solid, biarpun cuma level 1. Ini kalau pakai oven pasti lebih bagus lagi. Srek gitu nih. Iya, tinggal press finishing sekali lagi. Oke. Nanti kita tes tarik-tarik. Oke, kita press dulu finishing 15 detik. Oke, jadi kita tunggu adem, nanti kita tes tarik-tarik. Oke, nah ini hasilnya yang tadi DTF pakai Epson F3030. Kita lihat putihnya solid banget. Tes tarik juga mantep. Jadi ini tintanya universal, bisa DTG, DTF, ternyata. DTF-nya juga bagus, tarik kenyal-kenyal, solid. Padahal cuma level 1. Oke, mantap. Oke, nah kita udah selesai review Epson F3030 tadi. Jadi tujuan utama saya tadi kesini untuk review proses DTG-nya. Tapi karena penasaran, edisional kami juga tes pakai DTF dan ternyata hasilnya bagus, solid. Tintanya juga diproses DTF, ditarik-tarik, kenyal, tidak gampang retak, jadi cocok banget. Nah, demikian review saya kali ini. Terima kasih Pak Firdy. Terima kasih Pak Julius sudah banyak sharing ke kami nih. Sama-sama. Ditunggu lagi Pak, kalau mau main-main kita ngetes lagi Pak unit. Nanti ini karena waktunya nggak terbatas, berikutnya kita akan tes lebih dalam lagi untuk proses DTF-nya buat dapetin hasil yang lebih bagus lagi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya.